Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak sekalian yang berbahagia pada malam ini, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini dengan berkat serta inayahnya kita semua dianugerahi nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga dapat hadir dalam forum pengajian kita yang senantiasa kita laksanakan secara rutin pada setiap malam Rabu. Selawat dan salam mari kita layangkan pada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang judul pengajian kita itu adalah perbedaan i'tikad yang sangat prinsipal antara kaum ahli sunnah wal jamaah dan firqah-firqah yang lain. Karena ada sebuah hadis itu yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Jadi Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi latafariqu ummati ala 73 firqah wa wahidatun fil jannati wa sintani wa sab'una finnar." Ila man hum ya Rasulullah? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Apa arti hadis ini? Dari demi Tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tangannya, akan berfirqah umatku. Arti firqah itu anak pecah itu. Sebanyak 73 firqah. Yang satu masuk surga dan yang lain masuk neraka. Berarti berapa yang masuk neraka? 72. Bertanya para sahabat itu, siapakah firqah yang tidak masuk neraka itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, ahli sunnah wal jamaah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nah, firqah-firqah itu apa? Nama firqah yang berbeda dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Tadi dibagi berapa? 73 firqah. 72 masuk neraka, 1 masuk surga, yaitu firqah ahli sunnah wal jamaah. Nah, sekarang saya akan apa firqah itu, di mana tempat berbedanya, kok kenapa dia bisa sendirian masuk surga, kok yang lain itu masuk neraka. Di sini kita akan bicarakan perbedaan ahli sunnah wal jamaah dengan syiah itu. Apa perbedaan ahli sunnah wal jamaah dengan syiah? Pertama saya sampaikan pendapat ahli sunnah wal jamaah. Khalifah yang pertama menurut ahli sunnah yaitu Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua Sayyidina Umar. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ini yang disebut namanya Khulafaur Rasyidin. Kalau orang Syiah apa pendapatnya tentang yang 4 ini? Dia mengatakan tiga-tiganya itu terkutuk. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman itu dikatakan dia dilaknat itu sama Syiah. Sedangkan kita sebagai sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
karena katanya merampas khalifah dari tangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang diakui cuma satu, yaitu Sayyidina Ali. Imam yang pertama adalah Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman. Ini pendapat Syiah. Kalau ada yang mendapat itu ngutuk-ngutuk Abu Bakar, Umar, Utsman, itu berarti paham siapa? Paham Syiah itu. Ada yang mengatakan paham Syiah itu adalah paham syubhat itu. Itu yang pertama, perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah berapa khalifah tadi? 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau orang Syiah 1 cuma, yang 3 dilaknat katanya, dikutuk. Tuh. Ini kata Syiah. Pendapat yang kedua dari ahli sunnah wal jamaah itu, khalifah boleh diangkat dengan musyawarah yang disebut namanya ahlul halli wal aqdi. Nah itu jadi khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bisa dipilih secara perwakilan saja, tidak secara kolektif. Nah ini biasa dipakai itu kalau memilih pemimpin di NU atau Nahdlatul Ulama, kadang dia memakai ahlul halli wal aqdi. Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau Syiah mengatakan imam harus itu ditunjuk oleh Nabi Muhammad SAW dengan wasiat. Misalnya ada wasiat dari Nabi itu. Kalau tidak ada wasiat dari Nabi, tidak boleh menjadi khalifah, itu katanya. Terus nanti kalau khalifahnya mati, terus tidak ada wasiat, bagaimana nanti gitu. Itu orang Syiah. Kalau kita memakai ahlul halli wal aqdi, formatur kalau sekarang mungkin namanya. Itu yang kedua, tempat lain paham ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah. Kemudian yang ketiga, khalifah orang biasa, tidak maksum, tidak menerima wahyu. Jadi khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu orang biasa. Gitu. Tidak bisa, tidak maksum gitu. Arti maksum itu tidak berdosa atau dipelihara dia daripada dosa. Tidak menerima wahyu. Jadi khalifah tidak menerima wahyu. Tapi orang Syiah mengatakan khalifah masih itu menerima wahyu dan juga maksum. Itu pendapat Syiah. Dia bisa menerima wahyu dan dia dikatakan maksum. Yang maksum itu cuma Nabi dan Rasul. Terpelihara daripada dosa. Ini pendapat, perselisihan pendapat antara ahli sunnah wal jamaah dengan orang Syiah. Yang keempat, ahli sunnah wal jamaah berpendapat tidak mempercayai adanya khalifah gaib. Gitu. Jadi tidak ada khalifah itu gaib, seperti jin atau apa itu, tidak itu kita, tidak ada khalifah gaib. Tapi orang Syiah mengatakan percaya adanya khalifah gaib yang akan keluar akhir zaman, itu katanya ada khalifah gaib. Kalau kita yang Nabi Isa yang ada, bukan khalifah. Itu perbedaan yang keempat. Kemudian yang kelima itu ahli sunnah wal jamaah, kepercayaan kepada khalifah bukan rukun iman. Jadi kita percaya kepada khalifah itu bukan rukun iman. Tapi orang Syiah mengatakan percaya kepada imam adalah salah satu rukun iman.
Itu seperti ada yang di Iran apa itu kan, itu kalau kita enggak ada yang masuk percaya kepada khalifah rukun iman. Enggak ada kan? Rukun iman itu berapa? Pertama apa? Percaya kepada Allah, kedua malaikat, ketiga kitab, keempat kelima, keenam ada ndak yang mengatakan percaya kepada khalifah? Tidak. Tapi orang Syiah mengatakan termasuk rukun iman. Nah di sini kita berbeda jauh itu dengan paham Syiah. Yang keenam, Ahlussunnah berpendapat kitab kedua adalah kitab hadis Bukhari. Jadi kitab yang kedua kita namanya kitab Sahih Bukhari. Itu jadi rujukan kita dalam mengambil suatu hukum atau istimbat kita adalah kitab hadis karangan Imam Bukhari atau yang disebut namanya Sahih Bukhari. Tapi orang Syiah kitab yang kedua adalah Al-Kafi namanya. Karangan Yakub Al-Kuwailini. Itu kitab anunya. Dia ndak pakai Sahih Bukhari itu ndak. Itu orang Syiah. Itu yang keberapa tadi? Keenam. Sekarang yang tujuh. Ahlussunnah berpendapat mazhab yang sah ialah mazhab Utsmaniyah. Mazhab itu artinya Quran. Tulisan Quran yang sah adalah khat Utsmaniyah. Mana dia ini yang kita baca ini? Gitu. Itu namanya apa? Khat Utsmaniyah. Tapi orang Syiah mengatakan mazhab yang sah adalah mazhab Ali. Sayyidina Ali katanya. Bukan Utsman. Itu beda itu. Padahal menurut Ahlussunnah Jamaah yang pertama menulis Al-Quran itu, yang mengumpulkan Quran adalah Sayyidina Utsman. Kemudian yang kedelapan, arti Ahlil Bait. Ahli Bait itu apa artinya menurut Sunnah? Menurut Ahlussunnah ialah famili termasuk istri Nabi. Itu disebut namanya Ahli Bait. Nah, kalau orang Syiah yang disebut Ahli Bait katanya hanyalah keturunan Ali dengan Siti Fatimah. Biasa kadang-kadang saya dengar itu orang nyanyiannya lili khamsatun utfi biha wal murtado wal mustafa wal murtado wa ibnahuma wa Fatimah. Itu aja yang dicintai sama orang Syiah itu. Lili khamsatun utfi biha wal mustafa Nabi Muhammad wal murtado Sayyidina Ali wa ibnahu Hasan Husain wa Fatimah dan Fatimah. Cuma 5 itu yang dicintai sama orang Syiah. Yang lain itu dikutuk-kutuk itu. Jadi kita ahli bait itu ialah famili termasuk istri Nabi kita Muhammad. Itu namanya ahlul bait. Kemudian yang ke-9 anak-anak itu Ahlussunnah mengatakan tidak menganut paham wahdatul wujud, serba Tuhan. Itu wahdatul wujud namanya. Kita tidak pakai itu.
Kalau orang Wahdatul begini, ana anta ana katanya. Saya engkau saya gitu. Jadi dia menyatukan Tuhan dengan dirinya. Itu kita ndak itu. Tapi orang Syiah mengatakan menganut paham wahdatul wujud, serba Tuhan. Jadi bisa dia katakan makhluk Tuhan jadinya. Nah, ini paham Syiah. Yang ke-10 itu Ahli Sunnah mengatakan Islam sudah cukup pada waktu Nabi Muhammad SAW cukup. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam sudah cukup. Islam itu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi orang Syiah mengatakan Islam belum cukup ketika itu karena masih ada wahyu-wahyu ilahi untuk imam-imam Syiah. Masih dia percaya bahwa wahyu masih ada turun itu. Kepada siapa? Kepada imam-imam Syiah. Itu antara lain itu perbedaan yang sangat prinsipil itu antara paham Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Nanti kita lihat itu kalau ada perbedaan itu, oh ini Syiah, ini Ahli Sunnah wal Jamaah, supaya kita tahu pilih-pilih itu antara paham. Karena kita adalah menganut paham Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu. Jangan nanti mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah tapi sama tekadnya dengan Syiah itu. Itu makanya saya sampaikan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada namanya Firqah Khawarij. Di sini dalam kitab ini ada disebut masing-masing yang saya sebut itu akidah, tapi terlalu panjang kita cuma perbedaan antara Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang perbedaan antara Ahli Sunnah wal Jamaah dengan kaum Khawarij. Ahli Sunnah mengatakan Khalifah Ali karamallahu wajhah sah sesudah tahkim. Jadi dia dulu bertahkim itu waktu dia perang Jamal itu, perang dengan Siti Aisyah dan Muawiyah waktu itu. Jadi Khalifah Ali karamallahu wajhah sah sesudah adanya tahkim. Al-Harith mengatakan Khalifah Ali karamallahu wajhah tidak sah sesudah tahkim. Nah tadi kalau Syiah cenderungnya kepada Ali, tapi kalau Khawarij tidak cenderung kepada Ali dan tidak cenderung kepada Muawiyah. Padahal yang mensujud ke tahkim itu dulu waktu dia perang dengan perang Jamal itu, dia yang pertama itu karena Muawiyah itu pakai siasat waktu perangnya itu ditaruh Quran di atas tombak untuk mengadakan penggenjatan senjata dan memberhentikan perang itu. Sehingga dapat dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak mau terima, ini adalah siasat belaka. Ada yang mengatakan terima, dan yang mengajarkan terima ini adalah Khawarij ini. Tapi ternyata setelah diterima tahkim itu dia membelot itu. Itu Khawarij. Yang kedua, Ahli Sunnah mengatakan Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah ummul mukminin yang dihormati sampai wafatnya. Jadi Siti Aisyah istri Nabi SAW adalah termasuk ibunya orang beriman dan dihormati sampai wafatnya. Tapi orang Khawarij mengatakan Siti Aisyah terkutuk sebab melakukan peperangan Jamal. Perang Jamal tadi melawan Ali karena dia lawan itu. Kenapa dinamakan perang Jamal? Karena waktu itu Siti Aisyah menunggang unta. Itu. Kalau kita tidak boleh mengutuk Siti Aisyah, karena dia termasuk keluarga Nabi. Kalau orang Syiah dikutuknya,
dilaknat-laknatkan Nabi Siti Aisyah. Tuh. Khawarij gitu, orang Khawarij. Itu perbedaan yang sangat prinsipil. Kemudian yang ketiga, Ahlussunnah mengatakan sekalian orang yang membantahnya belum tentu kafir. Jadi orang yang membantahnya tadi itu belum tentu kafir. Tetapi orang Khawarij mengatakan sekalian yang membantahnya kafir, halal darahnya gitu. Nah, oleh karena itu mungkin ini antek-antek itu Khawarij itu sekarang. Kalau tidak kita masuk ke golongan dia, katanya halal darahnya, dan kita dikatakan najis itu. Radikalisme, paham-paham keras itu. Kan ada yang kita lihat sekarang itu, yang menghalalkan harta orang walaupun diambil halal karena halal darahnya. Karena golongannya dia saja yang dikatakan bagus, kalau orang lain kafir, dalalah katanya. Nah, itu jadi supaya kita tahu yang bersifat keras itu siapa, adalah kaum Khawarij. Nah, kemudian yang keempat itu, orang Ahlussunnah mengatakan ibadah bukan rukun iman. Masuk ibadah rukun iman? Tidak ada kan? Tuh. Kalau rukun Islam baru. Kalau rukun iman tidak ada. Kan? Ya kalau rukun Islam apa? Ngucap 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, puasa, zakat, dan itu ibadah itu. Jadi ibadah itu masuk kepada rukun Islam, tidak masuk kepada rukun iman. Gitu. Tetapi orang Khawarij mengatakan itu ibadah rukun iman katanya. Jadi kalau orang nggak pergi haji, mampu dengan tidak mampu, itu berarti dia masuk neraka. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Ahlussunnah mengatakan ada dosa kecil dan ada dosa besar. Karena ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau kita itu anak-anak, misalnya melihat perempuan yang halal nikah dengan syahwat, itu dosa kecil itu anak-anak. Dosa kecil bisa dibalas nanti dengan wudu apa itu. Ada yang suka diojek kan? Ada yang bukan mahramnya, bersentuhan dah dengan anaknya itu, dengan yang ngojek dia itu. Tuh. Itu anak-anak. Yang keberapa itu? Yang kelima. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau dosa kecil bisa ditebus dengan sholat 5 waktu. Misalnya habis sholat subuh membuat dosa kecil, datang zuhur, kita sholat zuhur, terhapus dosa kecil kita antara zuhur dengan subuh dengan zuhur. Begitu habis sholat zuhur, buat dosa lagi sampai asar. Nah, ditebus dosa kecil kita dengan sholat asar. Kemudian setelah sholat asar lagi sampai maghrib, buat dosa lagi, dosa kecil. Datang maghrib, kita sholat maghrib, terhapus dosa antara apa? Antara asar dan maghrib. Habis maghrib, ya, buat dosa sementara tidur kan, lalu sembahyang isya, tertebus. Begitu anunya. Tapi kalau dosa besar tidak boleh, harus bersifat tobat. Itu kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi orang Khawarij mengatakan tuh, sekalian dosa adalah besar gitu. Tak ada yang kecil atau yang besar, sama aja katanya. Tidak ada kecil, tidak ada besar, sama aja nilai dosa itu, apa saja yang kita kerjakan. Itu menurut apa? Khawarij. Bertentangan tak dengan Ahlussunnah Jamaah? Bertentangan.
Kemudian yang keenam anak-anak. Tuh, pendapat Ahlussunnah, anak-anak orang yang kafir mati kecil tidak masuk neraka. Misalnya dia anak orang kafir itu mati kecil tidak masuk neraka. Ya, menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi menurut kaum Khawarij, anak orang kafir yang mati kecil masuk neraka kan. Gitu. Nah, inilah secara prinsipil perbedaan paham Ahlussunnah wal Jamaah dengan golongan kedua. Apa tadi golongan kedua ini? Yang pertama apa tadi? Syiah. Ya. Pertama apa namanya? Syiah. Yang kedua? Nah, kemudian sekarang yang ketiga. Ada namanya firqah Murji'ah. Apa namanya? Firqah Murji'ah. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah rukun iman 6. Tuh. Tapi orang Murji'ah rukun iman hanya mengenal Tuhan dan Rasulnya. Cuma 2 katanya rukun iman dia. Percaya kepada Allah dan Rasulnya selesai. Tidak percaya kepada malaikat, tidak percaya kepada kitab, tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya tentang hari kiamat. Itu orang Murji'ah. Gampang sekali dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Ahlussunnah mengatakan berbuat dosa haram walaupun sudah beriman. Kalau kita sudah beriman, haram kita berbuat dosa. Tidak cukup saya orang beriman lalu bergocek, lalu berzina dan sebagainya, tidak boleh. Tetap hukumnya haram kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi orang Murji'ah berbuat dosa tak apa-apa kalau sudah mengenal Tuhan dan mengenal Rasulnya. Nah, ini bahaya sekali dia ini. Tuh. Berzina boleh dia ini. Ini orang Murji'ah itu. Memaling boleh. Gitu. Pokoknya yang penting dia mengenal Allah dengan Rasul. Gitu. Apa saja perbuatan dosa boleh dikerjakan. Itu orang apa itu? Murji'ah. Cuma 2 rukun imannya. Pertama apa? Percaya kepada Allah dan Rasul. Boleh buat dosa kata. Yang ketiga, Ahlussunnah mengatakan orang yang bersalah harus dihukum di dunia ini. Gitu. Misalnya orang mencuri, dihukum tidak di dunia? Hukum, dimasukkan apa? Penjara. Orang membunuh, di penjara. Orang korupsi, di penjara kan? Itu. Orang berzina, di penjara kalau keberatan. Itu jadi boleh orang itu dihukum di dunia. Itu menurut Ahlussunnah. Tapi orang Murji'ah mengatakan orang yang bersalah harus ditangguhkan sampai ke muka Tuhan. Jadi yang mendengar memaling dan kanggu tidak boleh dihukum. Orang berzina ini orang Murji'ah lah. Ini terlalu dia ini. Kok longgar sekali. Nah, itu yang sangat prinsipil. Dan orang Murji'ah ada 3 hal ini. Kemudian yang keempat, Mu'tazilah. Apa? Mu'tazilah. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bentuk dan baik, buruk dan baik ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Rasul. Yang mengatakan baik, yang mengatakan jelek itu bukan kita. Tapi apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi ada dalilnya dari Al-Quran, ada dalilnya dari hadis Nabi kita Muhammad mengatakan
bahwa itu adalah baik atau tidak baik. Bukan akal. Ya, anak-anak. Kadang-kadang akal kita mengatakan baik, menurut syariat, menurut Al-Quran dan hadis tidak baik. Akal kita mengatakan tidak baik, tapi menurut Al-Quran baik. Itu ada, itu seperti itu anak-anak. Nah, kemudian yang kedua, kalau orang apa tadi? Orang Mu'tazilah, buruk dan baik ditentukan oleh akal manusia. Jadi yang mengatakan baik dengan tidak itu akal, bukan Al-Quran dan hadis. Itu kata orang Mu'tazilah. Kalau menurut akalnya baik, ya baik. Walaupun di Al-Quran mengatakan tidak baik, tapi akalnya mengatakan baik, maka itu baik. Ini kacau anak-anak seperti itu. Tidak semuanya dibenarkan oleh akal. Ada yang tidak dibenarkan oleh akal. Contoh misalnya itu kalau dengan ngusap hop, tahu nama hop itu anak-anak dalam ilmu pakai kadang namanya hop itu. Yang disapu atasnya bukan di bawahnya. Yang seharusnya di bawahnya disapu tapi atasnya disapu. Makanya Nabi mengatakan laukana dinar ra'ilakan asfaliha. Seandainya kata agama itu bisa dari pendapat, dari akal, maka menyapu khuf itu adalah bawahnya bukan atasnya. Nah, ini kan bertentangan akal dengan dengan kenyataan. Tapi syariat mengatakan itu boleh, tapi akal kita mengatakan tidak boleh. Contoh yang lain, ayam misalnya. Ayam halal kan? Tahu nama ayam? Ya. Dia makanannya apa? Ayam itu. Segala makan, termasuk kotoran dimakan dimakan sama ayam ya. Ayam halal kan? Tapi ada namanya deboneng itu atau madulani itu. Apa tahu nama itu? Kenyiruan ya, dan itu tidak boleh dimakan, induknya itu haram itu. Kan? Padahal makanannya enak-enak saja, bunga-bungaan dia makan, tapi tidak boleh. Tidak halal itu dimakan itu. Kalau madunya boleh, tapi kalau induknya tidak boleh gitu. Ya seharusnya lebih halal itu kebanding daripada ayam, karena ayam itu makan kotoran manusia juga kan, sama dengan ikan betok itu. Tahu ikan betok anak? Ya makan kotoran manusia juga itu. Tapi halal betok itu. Halal apa enggak? Halal kan? Kalau menurut kita karena makanannya kotor ya enggak boleh kan begitu. Nah ini jadi banyak hukum-hukum Allah yang bertentangan dengan akal. Makanya yang mengatakan boleh tidak boleh itu adalah syariah, yaitu Quran dan hadis. Tapi orang Mu'tazilah bilang apa? Quran dan hadis di bawah akal katanya. Jadi buruk dan baik itu adalah ditentukan oleh akal manusia. Yang kedua, orang ahli sunnah mengatakan Quran dan hadis di atas akal. Tapi orang Mu'tazilah bilang Quran dan hadis di bawah akal. Itu tadi itu. Jadi kalau tidak cocok dengan akalnya, walaupun ada dalil hadis maupun Al-Qur'annya, ditolak sama orang Mu'tazilah. Itu. Karena kalau akal mengatakan boleh itu, walaupun salah itu dikatakan boleh. Hebat dia kan. Kita contohkan misalnya pencuri itu kan. Pencuri ada 3 pencuri itu. Yang 2 tidak pernah dapat mencuri. Coba yang 1 yang tetap itu dapat saja. Dia bilang sama kawannya, kamu hebat, orang baik jadi pencuri. Kan dia katakan baik kan? Gitu. Akalnya. Tapi mencuri itu boleh apa enggak? Enggak boleh kan? Itu. Nah ini beda antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah.
Yang ketiga, anak-anak Ahlussunnah mengatakan Quran kalam Allah yang kadim. Jangan seperti apa yang kita dengar di Zaitun itu. Quran kalam Nabi Muhammad katanya ya. Ya. Jadi bukan paham Ahlussunnah wal Jamaah itu. Kalau kita adalah Quran kalamullah yang sifatnya kadim. Kalau kita yang membacanya itu, kita yang membaca itu baru, tapi Quran yang kita baca itu kadim. Nah, anak-anak perlu diketahui kalamullah itu ada dua. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi namanya. Kalam nafsi itu firman Allah yang berdiri pada zat Allah dengan tidak memakai suara dan tidak memakai huruf. Itu. Nah, Quran yang kita baca ini namanya kalam lafzi, pakai suara dan pakai huruf. Tapi ingat, Quran yang kita baca ini bayang-bayang daripada kalam nafsi. Tidak boleh kita mengatakan kalam Nabi Muhammad atau apalagi kalam kita, kalam manusia. Tetap kita mengatakan Quran ini adalah kadim. Jadi kalam lafzi bayang-bayang daripada kalam nafsi. Kalam nafsi itu firman Allah yang berdiri pada zatnya, tidak memakai suara dan tidak memakai huruf. Tapi Allah berfirman dengan Nabi Musa dengan tidak memakai suara dan tidak memakai huruf. Caranya kaifa majhul kita tidak tahu. Kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberapa itu anak-anak? 3. Sekarang keberapa? Keempat. Ketiga tadi, Quran adalah makhluk, sama dengan makhluk yang banyak, kata orang Mu'tazilah. Jadi dia katakan Quran ini adalah makhluk. Itu kata orang apa? Mu'tazilah. Kalau kita kalam Allah yang kadim. Nah, kemudian yang keempat, paham Ahlussunnah, Allah boleh dilihat, apalagi dalam surga. Kalau Allah membukakan hijabnya, kita bisa melihat Allah. Tapi kita percaya mungkin tidak bisa di dunia, tapi di akhirat wajib kita percaya kita akan melihat Allah Subhanahu ta'ala dengan laisa kamitslihi syai'. Tapi orang Mu'tazilah bilang Tuhan tidak bisa dilihat, katanya. Tidak bisa atau tidak boleh dilihat walaupun dalam surga. Dia tidak percaya kita akan melihat Allah di dalam surga. Itu orang apa? Mu'tazilah. Yang keberapa itu? Yang keempat. Sekarang yang kelima. Mi'raj Nabi dengan roh dan tubuh. Itu. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Mi'raj Nabi dengan jasad dan rohnya. Berdasarkan firman Allah, surat Bani Israel, bagaimana bunyinya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kata hamba itu abdihi dalam ayat itu mati roh dan jasad. Kalau memang dengan roh saja pasti dia bilang subhanalladzi asra biruhihi, bukan dengan kata bi'abdihi. Nah, kalau orang Mu'tazilah bagaimana? Mi'raj Nabi dengan tubuh dan roh tidak masuk akal, katanya. Mi'raj Nabi hanya mimpi. Jadi orang Mu'tazilah mengatakan tidak percaya tentang Isra Mi'raj Nabi dengan roh dan jasad. Cuma Nabi itu mimpi, katanya. Nah, ini apa? Orang apa tadi itu? Mu'tazilah. Nah, ini tidak bisa habis anak-anak ini. Nanti kita lanjutkan pada Rebu akan datang ya. Itu baru keberapa itu? Yang kedua. Masa kedua. Yang kelima dari Mu'tazilah. Ya, firqahnya yang keempat.
keempat. Nah, belum habis ini dari Mu'tazilah itu. Nah, ini kira waktunya lagi 10 menit nih, baru habis 1 jam. Mungkin ada yang ditanyakan begitu. Maksud saya untuk menyampaikan ini supaya jangan kita masuk di golongan orang yang berpendapat tadi itu. Jangan berpendapat seperti apa yang pertama? Syiah. Yang kedua Khawarij. Yang ketiga Murji'ah. Yang keempat Mu'tazilah. Kalau menurut hadis tadi itu golongan ini adalah golongan orang-orang yang masuk neraka itu. Nah, ini supaya kita nanti punya gambaran itu. Soalnya dari pahamnya Murji'ah semua halal aja itu. Sudah kita apa tadi? Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa saja perbuatan boleh katanya kan. Ini terlalu apa? Cium istri orang boleh kan begitu. Salumi sama istri orang boleh kan, halus sekali itu. Lalu longgar itu. Paham apa itu? Paham Murji'ah gitu. Ya anak-anak, Mu'tazilah sudah, Khawarij sudah, Murji'ah sudah ya. Mu'tazilah sebagian sampai ke berapa tadi? Sampai ke-5 ya. Yang ke-6 belum. Insyaallah nanti kita tuntaskan itu supaya dia clear itu. Kalau kita mau pelajari masing-masing firqah tadi dengan akidahnya ada di dalam kitab ini. Tapi saya tidak mau itu. Nanti pahamnya nanti apa campur aduk gitu. Nah, ini cuma supaya clear. Kita Ahlussunnah wal Jamaah pahamnya begini, akidahnya begini itu. Orang Syiah, orang Khawarij, orang Murji'ah dan orang Muawiyah. Ada yang pahamnya kok semua boleh, semua boleh itu apa yang punya paham itu? Apa namanya yang membolehkan semua itu? Murji'ah itu. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya. Yang mau bertanya itu masalah bagaimana kita menyikapi perselisihan tentang nasab kabut. Apa itu? Bagaimana kita menyikapi perselisihan tentang nasab kabut? Oh, nasab Habib. Di Ahlussunnah kita. Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ada khilafiyah pendapat. Kan di Arab itu kan ada namanya banyak-banyak anunya itu. Kaste, kalau agama itu mungkin kaste. Kalau kita kan bangsa itu. Ada yang Baklawi, ada yang Habsyi, ada macam-macam namanya kan. Itu ada yang disebut Habib, macam itu. Nah, kalau yang jelas kita dengar itu Sayyid itu. Sayyid dengan Syarif itu. Kalau Syarif itu keturunan raja. Kalau Sayyid itu keturunan Nabi kita Muhammad. Yang baru-baru ini baru kita dengar yang namanya Habib itu kan. Di Pagut ada namanya Habib juga. Habib ini baru ini kita kenal keturunan Nabi namanya Habib. Kalau kita lihat di Alkitab itu tidak ada itu. Yang kita dengar Habib itu cuma ada Sayyid, ada Syarif itu. Kalau Sayyid keturunan Nabi kita. Kalau Syarif keturunan raja. Misalnya di sini Syarif Abu Bakar mana dia tuh. Kan ada di Kebon Sudat dulu. Syarif katanya kan. Berarti dia keturunan raja. Kalau Sayyid Sayyidah itu berarti keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biasa kadang-kadang keturunan itu kalau kita kan ada Raden namanya ya, itu semacam itulah Habib itu kan ya, dia gelar lokal gitu. Kan kita ada namanya Raden, Lalu, Bayi, Lala, itu kan ada itu kan kita. Ya,
Ya, kalau saya baru sekarang dengar mengatakan Habib itu cucu Rasulullah kan begitu. Kalau dulu kan cuma saya dengar cuma dua itu. Sayyid saja keturunan Nabi dan apa namanya? Syarif itu. Tuan Nipe katanya kalau orang Sasa itu kan, kalau perempuan Tuan Nipe kan. Tuan Nipe itu berarti Syarif. Keturunan raja. Saya baru-baru ini sudah dengar itu Habib itu keturunan Nabi itu kan. Tuh. Ya. Saya kok heran kok Habib keturunan Nabi itu. Kadang di yang kita sing baca itu Sayyid. Nah, Sayyid ini kalau masih muda disebut Y. Y apa itu kan di kepala sudah ada Y itu. Anaknya Sayyid yang masih kecil disebut Y. Gitu. Y. Kalau kita di Sasa ini ada namanya bayi. Bayi itu kan Dinde. Nah, kalau dia kalau yang tua namanya Raden. Raden itu kenapa dinamakan Raden? Karena dia keturunan raja. Lagu bangsanya namanya Raden. Kalau orang Hindu ada namanya Brahmana, ada Ide. Terus ada namanya Gusti Dewa. Nah, itu semacam itu kasta aja itu. Kalau kita adalah bangsa. Maaf saja kalau saya salah itu kan. Baru sekarang ini saya dengar Habib itu cucu Nabi gitu kan. Ya saya dengar itu yang cucu Nabi keturunan Nabi itu Sayyidah gitu. Tidak ada mengatakan saya baca itu yang namanya Habib. Tapi sekarang semua jadi Habib itu. Iya. Iya. Iya, tuh. Kalau saya bilang itu Habib itu orang Arab saja itu. Dia orang Arab. Habib itu. Orang Arab itu banyak itu. Ada Baklawi ya namanya macam-macam itu. Ada Mualladin itu. Tidak semuanya orang Arab itu jadi Sayyid itu. Ada yang Sayyid, ada yang tidak. Ya keturunan Nabi kita dari Abdul Muttalib atau Abu Talib, Hashim itu baru itu Sayyid gitu. Gitu. Mungkin ada yang sedang dibicarakan sekarang itu ya. Ya sedang keren. Kalau saya begitu. Mudah-mudahan saya tidak salah gitu. Karena saya baru dengar itu kok Habib keturunan Nabi itu. Biasa kan yang diundang-undang di masjid Habib itu ya. Habib aja. Hah? Habib aja diundang. Iya. Iya. Habib. Ada saya punya kitab itu karangan Habib juga, Habib ini itu. Mungkin apa alasannya Habib keturunan Nabi itu. Saya belum ketemu itu. Ya. Cuma yang saya tahu cuma saya dengan Syarif. Ya. Mungkin ada yang lain bagus itu pertanyaan. Ada yang perempuan nanya atau memang tidak mau nanya karena ngantok ya. Hah? Ada yang ngantok? Ada ngantok? Banyak. Itu, ya. Sudah sholat? Belum. Gitu, ya. Sudah makan? Sudah. Mana julu makan dan sholat? Nah, kenapa makan duluan lalu sholat? Hah? Ya memang dianjurkan kita makan dulu baru sholat. Di dalam Al-Quran mengatakan kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Makanlah kamu yang baik-baik, yang bergizi-gizi baru sholat. Maksudnya kalau kita lapar sholat itu pikirannya nanti sama nasinya. Itu kan. Nah sekarang jangan dipikirkan Allahu Akbar apa kanduk bukan ini. Nah itu kan.
Jadi hilang kehusukannya. Ya ini anak-anak baru jam 9 nih, deh. Jadi saya anjurkan anak-anak tidurnya cepatan. Ya. Paling telat sudah itu setengah 10 sudah tidur. Kadang-kadang sampai jam 12 masih ngobrol-ngobrol dia ini. Terus jam 3 bangun kan? Pandai. Itu kan. Tahu ayam mana? Tahu. Ayam itu cepat tidurnya, cepat bangunnya. Itu ayam. Kalau anjing telat tidurnya, telat bangunnya. Jam 1 masih mondar-mandir dia. Itu anjing itu. Masih ngobrol-ngobrol sama kawannya anjing itu. Nah, besok bangunnya jam 10. Nah, kalau sekarang orang tidurnya telat, bangunnya telat, sama dengan apa? Anjing. Apalagi anak-anak yang besar berkatnya kambing. Kambing itu anak-anak, berapa anak kambing? Paling banyak berapa? 3. Kalau anjing berapa anaknya? Nah, sampai 5, 6 kan? Anaknya gitu. Mana lebih dimanfaatkan kambing dengan anjing? Kambing. Kan kalau mau ngorban pakai kambing. Ada orang hitanan pakai kambing, ada nikahan kambing. Itu enggak pernah pakai anjing. Hah? Kenapa? Karena dia walaupun banyak anaknya enggak produktif dia. Tidak sebanyak kambing. Walaupun sering disembelih kambing itu semakin berkembang dia. Enggak sebanyak kambing anjing. Tuh, coba kamu lihat itu. Anjing tidak terlalu banyak, walaupun anaknya banyak. Kenapa? Karena hidupnya tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Karena tidurnya telat, bangunnya telat. Kalau mau hidup berkah, mari tidur cepat, bangun cepat. Itu jangan sampai tidak tahajud. Ya, mari kita baca kafaratul majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhi 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna minal ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa'fa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ma jahilna fadl lana inna hajatana ilaih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ut tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad hamdalillahil alamin. Hadana Allah ila sabil fala ila dirnaja wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.